الله أكبر ولله الحمد. فيا قائما بالصعيد الخطيب على منبر لعلكم تفلحون، وعلى منبر عيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyarahum 'anil mu'ayyizin. Rabbi ikhtim lana ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Kainat, المنزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحوية الجهات ست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على خير الكائنات سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرة. فبعصا موسى انفلق البحر، وبدعاء نوح نزل المطر، ولمحمد شهد السهر والحجر وانشق القمر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Di pagi yang penuh maghfirah dan ampunan ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya
dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Hari ini tanggal 1 Syawal adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia dan penuh kegembiraan bagi setiap muslim di seluruh dunia. Akan tetapi seyogianya pada hari ini kita tidak terlampau bergembira ria dan berpesta pora sehingga melupakan hakikat yang sebenarnya dari hari raya itu sendiri. Banyak orang yang menghabiskan malam hari raya dan siangnya di tempat-tempat maksiat. Mereka mengisi hari raya dengan mabuk-mabukan, minum minuman keras, bernyanyi-nyanyi, berjoget, berduaan dengan lawan jenis dan seterusnya. Mereka lupa bahwa hakikat hari raya adalah peningkatan iman dan ketakwaan, peningkatan ibadah dan ketaatan, dan bukan peningkatan dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Memang pada hari ini kita dilarang berpakaian baru. Memang pada hari ini kita tidak dilarang berpakaian baru dan berhias diri. Dan bahkan agama menekankan akan hal itu. Akan tetapi hendaknya itu bukan menjadi tujuan kita dalam berhari raya. Hendaknya pakaian baru yang kita kenakan menjadi cermin dari diri kita yang baru, yang bertekad dan berniat untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya keharuman parfum dan keindahan hiasan yang kita kenakan menjadi cermin dari keharuman dan keindahan hati dan perangai kita. Sangatlah pantas kiranya jika kemudian Sayyidina Hasan berkata, kullu yawmin la yu'sallahu fihi wa huwa 'id. Kullu yawmin yuti'uhu al-mu'min fi ta'ah wa maulahu wa syukri fa huwa 'id. Tiap-tiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin tanpa melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah hari raya. Tiap-tiap hari yang diisinya dengan taat dan bersyukur kepada Allah adalah hari raya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua, sehingga hari ini menjadi hari yang sangat menggembirakan sekaligus menyedihkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kegembiraan bagi umat Islam yang telah maksimal dalam ketaatannya kepada Allah di bulan Ramadan. Kegembiraan bagi umat Islam yang telah menuai rahmat, maghfirah dan kebebasan dari api neraka di bulan Ramadan. Kegembiraan bagi umat Islam yang telah mendapatkan malam 1000 bulan, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan kegembiraan tersebut akan semakin besar tatkala mereka mengetahui dan mendapatkan balasan pahala dari Allah kelak pada hari kiamat. Balasan yang tiada satupun manusia yang mengetahuinya, balasan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka berhari raya dan kegembiraan ketika mengetahui dan mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Hari ini sekaligus hari yang menyedihkan bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Ramadan bulan yang penuh rahmat telah meninggalkan kita semua. Ramadan bulan yang penuh ampunan telah meninggalkan kita semua. Ramadan bulan kebebasan dari api neraka telah meninggalkan kita semua. Ramadan yang para setan dibelenggu di dalamnya telah meninggalkan kita semua. Ramadan bulan bertabur pahala telah meninggalkan kita semua. Yang bisa kita lakukan sekarang ini hanyalah berdoa.
Semoga amal ketaatan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan panjang umur sehingga dapat menjumpai kembali bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Wahai bulan Ramadan yang mulia, wahai pemimpin semua bulan, kami akan selalu merindukan kedatanganmu kembali wahai Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Bagi kita yang telah benar-benar menghabisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan puasa yang sempurna, maka pagi hari ini kita telah bersih dari segala dosa. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Yang tersisa pada kita sekarang ini adalah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Allah tidak akan mengampuninya kecuali setelah kita meminta maaf kepada orang tersebut. Karena itu momentum hari ini, hari yang semua orang bergembira, marilah kita gunakan untuk saling memaafkan dan saling mengunjungi sesama saudara, guru dan kiai serta teman-teman kita, khususnya bersilaturahim kepada para kerabat yang dekat kita. Ketahuilah bahwa menyambung tali silaturahim adalah termasuk kewajiban. Menyambung tali keakraban bisa dengan saling mengunjungi di hari-hari bahagia seperti pada hari raya seperti ini, pada kelahiran, pada hari pernikahan dan sebagainya, atau menyambung tali keakraban dengan dilakukan dengan cara membantu kerabat yang membutuhkan bantuan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan silaturahim. Sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, apakah keselamatan itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, keselamatan itu adalah tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman tarak. Keselamatan adalah apabila kamu menyambung tali silaturahmi orang yang telah memutuskan tali silaturahim kepadamu, dan apabila kamu memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi sesuatu itu kepadamu, dan apabila kamu memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami perbuatan yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "At'imit ta'am, wasilil arham, wasalli bil lail wan nasi niyam, tadkhulul jannata bisalamin." Berilah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah malam ketika orang-orang pada tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dapat memasukkan aku ke dalam surga wahai Rasul, dan menjauhkan diriku dari api neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim." Apabila kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dan apabila kamu menyambung tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar berdasarkan kesepakatan ulama. Seseorang dianggap tidak memutuskan tali silaturahim, seseorang dianggap telah memutuskan tali silaturahim
apabila dia menjadikan hati kerabatnya, apabila dia menjadikan hati tetangganya merasa jauh dengannya, karena ia tidak sudi memberi bantuan di saat kerabat itu sangat membutuhkannya, atau tidak mendatanginya tanpa uzur, tanpa ada uzur sekalipun. Rasulullah SAW menjelaskan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Menyambung silaturahim yang sempurna adalah apabila seseorang menyambung silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim dengannya. Kita tidak boleh mengatakan, saudaraku ini tidak mau mendatangiku, maka aku tidak sudi mendatanginya. Saudaraku ini jahat dan tidak mau menolongku, maka aku tidak mau menolongnya. Karena tidak diperkenankan dalam Islam untuk memutuskan tali silaturahim dengan apapun. Sebaliknya, kita harus membalasnya dengan kebaikan dan menyambung tali silaturahim dengan kepada kaum kerabat kita meskipun dia memutuskan tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man wasalahu idza qata'at. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang memang telah bersambung silaturahimnya. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang memang telah bersambung silaturahimnya. Namun yang disebut dengan menyambung tali silaturahim adalah orang yang menyambung silaturahim, orang yang telah memutuskan silaturahim dengannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Momentum silaturahim marilah kita gunakan untuk saling mengingatkan dan saling berwasiat kebaikan sesama kerabat, sehingga kita dan mereka sama-sama selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Malaikat Jibril pernah berbicara dengan Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau aminkan apa yang aku doakan atau aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung malaikat Jibril berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini janganlah kau terima amal ibadah puasa. Janganlah kau terima amal ibadah puasa dan amal-amal lain di bulan Ramadan ini terhadap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian doa yang kedua dari malaikat Jibril adalah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau terima amal ibadah di bulan Ramadan apabila ada seorang istri yang durhaka kepada suami dan dia tidak mau minta maaf kepada suaminya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga adalah, ya Allah, ya Tuhan, janganlah kau terima amal ibadah umat Muhammad selama bulan Ramadan, meskipun dia berpuasa 30 hari, salat malam tidak pernah putus, kalau dia tidak mau saling memaafkan sesama muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Dengan demikian, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kita. Dan salat Id yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan salat Id yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan pertemuan silaturahim kita dalam kegiatan sholat Id ini akan menjadikan terhapusnya dosa-dosa baik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, ataupun kita sesama muslim. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abi Thalib pernah mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khairat." Ajarkan pada diri kalian dan keluarga kalian kebaikan, yaitu ilmu agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana al-hasan. Wa salawatullah al-barrir rahim والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال عز وجل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عيد سعيد كل عام وأنتم بخير.